Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subadri, guru dari Madrasah Aliyah Ma'arif 4 Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Sekaligus mahasiswa PTG dalam jabatan dengan nomor induk mahasiswa 25017311197. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan nomor pendaftaran 20254476462 dengan materi zakat dalam Islam. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Oke. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan berdoa dulu. Ketua kelasnya, monggo. Mari kawan-kawan belajar terlebih dahulu kita berdoa. Doa mulai. Baik, sudah sarapan semua atau belum tadi? Sudah, alhamdulillah. Jadi untuk sarapan itu penting ya, jangan sampai tidak sarapan dari rumah. Upayakan selalu sarapan tiap pagi. Kenapa? Karena sarapan itu penting sekali untuk meningkatkan konsentrasi kita untuk belajar. Kalau kita mau belajar nggak konsentrasi nanti wah payah, ya kan? Oke, sebelumnya saya cek dulu kehadirannya ini, siapa yang nggak masuk ini? Alaina Revanitasari, Hiro. Amel Lutfiana, Hiro. Asifa Istianatul Hidayah, Hiro. Devi Ratna Intan Permatasari, ya. Fadli Yahya Al Ansori, hadir. Fatma Nuraini, Hiro. Vivi Rahmawati, hadir. Ihsan Maulana, hadir. Irma Amelia, ya. Irsadul Ibad, hadir. Karisa Fidelia, hadir. Melda Sabira, hadir. Muhammad Arif Hidayat, hadir. Muhammad Fadli, hadir. Nesya Nur Fajriya, ya. Siti Adelia Putri, sakit. Oh, dari kapan ini? Sudah ada yang nengok? Belum. Wah. Ditengok kalau ada temennya yang sakit. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kalau tadi katanya sudah sarapan, berarti konsentrasinya sudah bagus. Tapi saya ingin coba nih, cek, bener nggak konsentrasinya bagus? Mau ya, sedikit ya untuk meningkatkan konsentrasi. Coba semuanya berdiri. Coba berdiri. Oke. Sedikit permainan saja untuk meningkatkan konsentrasi. Clue-nya, perhatikan clue-nya ya. Clue-nya, kalau saya bilang tepuk tangan satu kali, satu kali. Jadi clue-nya adalah tepuk tangan.
Kalau saya bilang tepuk tangan satu kali, satu kali. Kalau saya bilang tepuk tangan dua kali, dua kali. Cluenya tepuk tangan. Paham? Saya coba. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan dua kali. Satu kali. Nah, belum konsentrasi berarti. Nah, ulangi ya sekali lagi ya. Oke. Cluenya apa? Tepuk tangan. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, cukup ya untuk ice breaking ya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, hari ini materi pembelajaran kita adalah zakat dalam Islam. Tentu di dalam setiap pembelajaran kita punya tujuan. Kenapa kita mempelajari itu? Nah, ini ada beberapa tujuan di dalam kita mempelajari suatu materi. Materi kita zakat dalam Islam. Nah, harapannya apa ketika nanti kita mempelajari materi ini? Satu, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian zakat dan jenis-jenisnya. Yang kedua, mengidentifikasi golongan penerima zakat atau yang disebut dengan mustahik. Kemudian, menghitung zakat mal, zakat fitrah dengan benar. Yang keempat, menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab sosial melalui semangat berzakat. Dari keempat tujuan ini, kira-kira sudah ada yang bisa menjawab? Misalkan nomor satu, pengertian zakat itu apa? Ada yang tahu belum? Ada yang tahu belum? Kalau 8 golongan, mustahiknya, atau yang disebut dengan asnaf, tahu nggak? Oke, berarti belum tahu. Maka dari itu, ayo kita pelajari sama-sama. Yang pertama, pengertian zakat. Pengertian zakat dari bahasa adalah az-zakah, yang artinya bertambah atau tumbuh dan berkembang. Bisa juga bermakna suci. Jadi zakat itu ada beberapa orang yang awam yang tidak tahu tentang zakat mengatakan, wah, engko nek zakat malahan berkurang harta saya. Tapi tidak, dengan ilmu ini ternyata zakat itu justru bertumbuh atau berkembang. Sehingga orang-orang yang mengeluarkan zakat sudah dijanjikan sama Allah akan berkembang, akan tumbuh hartanya, bukan berkurang. Nah, itu ya. Ini pengertian zakat secara bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah atau syarak, artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu. Nah, golongan tertentu itu tadi yang disebut dengan mustahik atau yang 8 asnaf tadi. Nah, nanti siapa 8 asnaf itu? Nanti akan kita bahas juga. Nah, kemudian macam-macam zakat. Zakat ini macam-macam. Yang pertama ada zakat fitrah. Setiap tahun anak-anak pasti mengeluarkan zakat fitrah. Zakat sendiri atau dibayarkan sama orang tuanya? Menyalurkannya sendiri apa orang tua yang menyalurkan? Ada yang sendiri, ada yang orang tua. Nah, untuk zakat fitrah ini, selama kita masih menjadi tanggungan orang tua, tetap yang wajib mengeluarkan adalah orang tua. Tapi dalam menyalurkan bisa sendiri-sendiri. Ada yang pernah menyalurkan sendiri, misalkan nih di satu tempat, di masjid misalkan, atau di amil, satu tempat biasanya ada amil. Untuk menyalurkan kan lewat amil nih. Bisa lewat amil, bisa langsung ke mustahik. Nah, kalau lewat amil,
Ada yang pernah menyalurkan sendiri? Atau dijadikan satu sama orang tuanya, orang tua yang menyalurkan? Iya, seperti itu biasanya. Boleh sendiri, boleh masing-masing ya, boleh juga orang tuanya. Tapi nanti kalau sudah mandiri, sudah tidak menjadi tanggungan orang tua lagi, tentu mengeluarkan zakat sendiri, bukan orang tua lagi yang menanggung. Itu ya. Kemudian zakat yang berikutnya, zakat mal. Apa itu zakat mal? Secara etimologi atau secara bahasa, yaitu segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, manfaatnya dan menyimpannya. Sedangkan menurut syara atau menurut istilah, mal ialah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat dipergunakan. Jadi zakat mal itu berupa harta benda, biasanya berupa apa? Emas. Kadarnya berapa emas? 93,6 gram. Berapa persen? 2,5%. Jadi kalau kita punya simpanan emas minimal 93,6 gram, berarti yang punya emas itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari emas itu. Ya. Selain emas ada juga perak. Hanya kalau perak ini nisabnya, tahu nisab ya? Apa nisab? Batas harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, itu nisab. Jadi kalau kita punya emas hanya 90 gram, berarti tidak dikenakan atau tidak wajib mengeluarkan zakat. Oke, kemudian selain zakat fitrah, zakat mal, ada juga zakat ternak, zakat binatang ternak. Nah ini ada nisabnya, haulnya. Haul, tahu haul ya? Haul itu masa 1 tahun. Jadi ada zakat itu yang haulnya 1 tahun, ada yang haulnya setiap periode. Yang haul 1 tahun ini termasuk hewan ternak. Kemudian kalau tadi zakat mal juga haulnya 1 tahun. Zakat fitrah juga 1 tahun. Tapi ada juga yang haulnya 1 periode. Contoh nih, pertanian, zakat pertanian. Jadi selain zakat fitrah, zakat mal, zakat binatang ternak, ada juga zakat pertanian. Jadi kalau yang bapaknya, orang tuanya di rumah sebagai petani, perhatikan, ini juga harus kita pahami, yang sebagai petani, ketika panen, setiap panen itu juga wajib mengeluarkan zakat. Tetapi dengan catatan, sudah memenuhi nisab. Berapa nisabnya? Ini untuk padi, perhatikan. Untuk padi, 1.350 kg gabah atau 1 ton 350 kg. Besarnya atau kadar zakatnya 10%. Kalau sawahnya diairi dengan air tada hujan. Artinya nggak ada pengairan. Ya. Hanya murni dari air hujan. Dia berarti zakatnya 10%. Nah, kalau ada pengairan ini macam-macam. Ada yang dia irigasi, ada yang dia dari sumur pompa air. Ya. Kenapa kok 5%? Karena dia ada beban biaya. Sehingga hanya mengeluarkan zakatnya 5%. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tujuan pembelajaran kita salah satunya adalah kita tahu dan memahami 8 asnaf yang
berhak menerima zakat. Ini dasar hukumnya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Terlihat nggak? Jelas nggak? Nah. Bisa dibaca? Innama shadaqatu li fuqara'i wal masakin. Nah, terus? Ya. Artinya ini sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak. Kemudian untuk membebaskan hutang, atau dalam bahasa kita apa namanya? Ghorim. Ghorim atau apa? Ya, ghorim. Kemudian fi sabilillah, atau orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang ke-8, Ibnu Sabil. Apa Ibnu Sabil? Orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, atau biasa disebut dengan musyafir. Nah, ini nanti saya mau mencoba, ini saya bagi 2 kelompok untuk mendiskusikan beberapa hal. Ini ada 2 studi kasus ya. Yang pertama tentang, ini kan sudah kita pelajari bareng-bareng tadi dari awal sampai akhir. Kemudian setelah mempelajari ini, apa hikmahnya dari materi zakat ini? Kemudian bagaimana zakat mengurangi kesenjangan sosial? Kemudian ini saya bagi 2 kelompok ya. Yang kelompok 1 nanti membahas tentang hikmah zakat, yang satu lagi mengerjakan tentang mencari pengertian tentang 8 golongan asnaf. Oke, silakan saya minta bantu dibagi 2 kelompok. Tolong yang sini ke sana, yang ini ke sini. Jadi nanti kelompok 1, kelompok 2. Ayo, boleh. Ayo silakan. Iya, digeser aja bangkunya biar enak. Digeser aja bangkunya. Ayo, digeser aja bangkunya. Ayo, nak. Digeser aja, nak. Oke. Oke, silakan. Oke, yang ini membahas masalah siap. Ini yang 8 asnaf, silakan didiskusikan nanti di ini ya. Ini satu lagi yang hikmahnya. Jadi setelah nih, silakan dipelajari dulu, diskusi. Oke, coba perhatikan dulu sebentar. Sebelum melakukan diskusi, ini saya ada sedikit video tentang materi zakat. Jadi silakan dilihat dulu videonya sama-sama, nanti baru dilanjutkan dengan diskusi ya. Oke, cukup ya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan diskusi. Seperti soal sesuai dengan soal yang saya berikan tadi itu. Oke. Ayo, silakan. Agak merapat ke sini biar enak diskusinya. Ayo. Oke, sudah diskusinya? Sudah dibuat resumenya?
Wah, berarti hebat-hebat semua ini. Ah, so. Oke, coba kalau memang benar, coba dipresentasikan dari kelompok ganjil dulu. Kelompok ganjil dulu, silakan. Yang mewakili salah satu, silakan. Di situ aja nggak apa-apa, atau mau ke depan? Oke, ke depan, sini. Sini, depan, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Devi Sari. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, hasil dari apa sih hikmah yang dapat kamu ambil dari kewajiban zakat? Jadi, menurut kelompok kami, hikmah yang dapat kita ambil dari kewajiban zakat itu yang pertama dapat membersihkan harta, membersihkan jiwa dari sifat pikir, meningkatkan kepedulian sosial, menimbulkan rasa syukur, menumbuhkan sifat disiplin, dan menguatkan ekonomi kita. Oke, lanjut yang kedua, bagaimana zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial? Zakat bukan hanya sekedar kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Sudah? Sekian, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Bagus, kelompok 1 bagus. Oke, lanjutkan ke kelompok yang berikutnya, kelompok 2. Silakan yang mewakili. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau mempresentasikan dari kelompok 2 8 golongan penerima zakat. Yang pertama ada fakir. Kalian tahu nggak sih fakir apa? Fakir itu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Yang kedua itu miskin, orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga anggur, orang yang mengelola pengeluaran dan pembagian zakat. Yang keempat pedagang, kalau itu orang yang masih mengelola baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Yang kelima budak, budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menghabisnya. Yang keenam dolim, dolim adalah orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh miskin, orang-orang yang berjuang dalam Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapat ilmu dari siapapun. Yang terakhir ibn sabil. Ibn sabil itu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dia selalu memberikan bantuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Luar biasa. Ini artinya apa yang Bapak sampaikan tentang materi zakat ini sudah bisa diserap sama anak-anak sekalian. Terbukti dengan hasil presentasi cukup luar biasa bagus. Oke, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi zakat ini? Cukup? Sudah bisa memahami semua ya? Oke, coba sekarang saya mau tanya. Pembelajaran hari ini apakah cukup menyenangkan apa tidak? Ya? Oke. Oke, ini untuk memastikan apa yang saya sampaikan benar-benar bisa dipahami. Saya coba untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan materi secara acak. Coba nanti siapa yang bisa menjawab. Pertanyaannya adalah dari 8 asnaf tadi ada yang disebut dengan horim. Apa horim? Siapa yang tahu istilahnya horim? Apa horim? Tunjuk tangan.
Apa Hurim? Orang yang memiliki hutang banyak. Nah, kemudian satu lagi apa yang disebut dengan Ibnu Sabil? Siapa yang tahu? Apa Ibnu Sabil? Orang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Oke, berarti bisa dipahami semua ya. Kesimpulannya hari ini adalah zakat itu adalah merupakan kewajiban setiap umat Islam yang memang sudah ditentukan tuntunannya dalam Al-Quran. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.